Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Investor, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari PT Fortuna Industri. Saya Farizal Triangga selaku Direktur dan rekan saya. Hana Humaira selaku Manajer Operasional. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan 10 modul dari 13 modul yang kami ajukan dalam tahap pembuatan proyek perencanaan tata letak pabrik tersebut. 10 modul yang telah kami jelaskan adalah dokumen penawaran, gambar teknik, operation process chart, routing sheet, multi-product process chart, struktur organisasi job desk, analisis kebutuhan tenaga kerja dan K3, analisis kebutuhan luas lantai, activity relationship chart, activity relationship diagram, dan area allocated diagram. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan modul terakhir pada tahapan proyek yang akan kami buat. Modul yang akan kami jelaskan adalah modul ke-11. Ada modul MHMHC atau Material Handling dan Material Handling Cost. Modul yang ke-12 ada yang namanya aliran produksi. Dan modul yang ke-13 ada yang namanya modul template. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan dari ketiga modul pada tahapan terakhir tersebut, silahkan ditonton video ini sampai selesai. Material handling dan material handling cost merupakan penanganan material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Nah, fungsi dari material handling dan material handling cost itu yang pertama, untuk menjaga kualitas produk dengan cara memberikan perlindungan terhadap produk. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya pemborosan biaya terhadap penanganan material. Pembuatan peta material handling dan material handling cost dilakukan pada Microsoft Excel untuk memudahkan pengerjaan perhitungannya. Pada peta material handling dan material handling cost ini, kita bisa mengetahui alat bantu apa yang harus digunakan sesuai dengan berat material yang diterima. Contohnya pada bahan baku penolong, berat material yang diterima itu sebanyak 16.237,060 kg. Nah, karena beratnya lebih dari 50 kg, jadi dia alat bantu atau alat angkutnya itu menggunakan forklift. Nah, ada juga di bagian bahan baku utama itu dia berat material yang diterimanya itu sebanyak 34,83 kg. Nah, karena dia di bawah 50 kg itu jadi menggunakan walkie pallet. Dan di MHMHC ini kita juga bisa mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk material handling. Contohnya pada bagian receiving to storage, jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk walkie pallet itu sebesar 5.814.000. Nah, untuk biaya forklift pada bagian receiving to storage itu sebanyak 243.682 rupiah. Aliran produksi adalah aliran proses mulai dari awal sampai akhir. Aliran produksi merupakan cara yang digunakan dalam memproduksi bahan baku hingga menjadi produk jadi, yang melibatkan tenaga kerja, mesin, dan faktor produksi lainnya. Ada 5 jenis aliran produksi. Yang pertama ada flow shop, job shop, proyek, batch production, dan continuous production. Nah, perusahaan kami ini memakai aliran produksi yang bernama continuous production. Apa itu continuous production? Continuous production adalah sistem produksi yang proses produksinya berkesinambungan atau continuous, terus-menerus dan berulang-ulang. Fasilitas produksi disusun dengan urutan operasi dan proses operasi hingga menjadi produk jadi. Dengan aliran material yang konstan, jalur produksi biasanya dialokasikan hanya untuk satu jenis produk saja. Nah, makanya kita menggunakan continuous production karena perusahaan kami hanya memproduksi satu produk saja.
Dan pola aliran yang kita gunakan pada aliran produksi perusahaan kami itu menggunakan pola aliran U-shape, di mana bahan keluar dan bahan masuk itu pada lokasi yang sama dan lebih mudah mengontrolnya. Ini adalah alur dari PT Fortuna Industri. Bisa dilihat di sini ada receiving, di sini ada bagian storage, ini ada warehouse, ini ada shipping, dan di sini adalah bagian dari fabrikasinya. Nah, bisa dilihat PT Fortuna Industri itu memilih alur yang berbentuk U-shape. Kenapa alur berbentuk U-shape? Karena kita bisa lihat di sini pemanfaatannya sangat kecil dan memudahkan untuk pengawasan. Kenapa kita memilih U-shape? Karena si keluar barang sama masuknya barang itu berada di posisi yang sama, sehingga memudahkan untuk mengontrol keluar masuknya barang tersebut. Dan cara membaca alur tersebut adalah di sini kita bisa lihat ada kode produksi yang namanya 302. 302 itu bahan bakunya adalah kulit sintesis. Kulit sintesis kita tarik garis dari sini, dia menuju ke meteran. Habis dari meteran dia ke meja dan mold, dia ke mesin punch and dice, dia pergi ke meja cutter dan visual control. Habis itu dia dari 302 dia pergi lagi ke sini ke 20.000, dia itu pergi ke mesin jahit. Dari mesin jahit dia pergi lagi ke main AC, habis dari main AC ke bench operation, lalu masuk ke warehouse dan begitu seterusnya. Di sini juga ada yang namanya legenda. Legenda itu mengetahui warna-warna apa saja yang ada di dalam alur. Di sini ada fabrikasi warnanya kuning, sub AC biru, main AC dan sub AC 2. Di sini ada jenis-jenis mesin, jenis-jenis material beserta warnanya. Di sini ada notasi garis, ada bahan baku dan penolong itu garis nyata, bahan setengah jadi garis putus garis, produk assembling itu garis putus-putus garis, barang jadi itu garis putus-putus. Di sini ada operatornya, ada operator fabrikasi, sub AC 2 dan ada warna-warnanya juga. Template merupakan peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan. Nah, fungsi dari template ini untuk menggambarkan layout pabrik yang telah direncanakan. Selain itu, fungsi dari template itu bisa sebagai pedoman dalam teknis pembuatan pabrik. Ini merupakan layout tata letak pabrik yang telah kami rencanakan. Dalam pembuatan template bisa menggunakan Visio agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah, jadi di template lantai 1 ini terdapat area produksi, ada gerbang pabrik, ada office, dan juga ada fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti parkiran mobil, parkiran motor, ada musola. Nah, selain itu juga ada yang namanya legenda. Nah, legenda ini fungsinya untuk menjelaskan simbol-simbol apa saja yang ada di dalam template ini. Contohnya seperti icon ini, berarti itu dia artinya walkie palette. Terus juga ada luas dari setiap ruangan-ruangan seperti storage, receiving, warehouse, dan juga setiap warna di dalam template ini mewakili memiliki berbeda-beda. Bisa jadi itu area produksi, jenis mesin, ataupun jenis bahan. Untuk icon orang ini memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan dia pekerjaannya apa. Seperti operator pabrik ini, itu dia diwakili dengan icon orang dengan warna merah. Ini merupakan template lantai 2 dari PT Fortuna Industri. Di sini ada tangga, posisinya ada toilet kantor, ruang rapat, ruang arsip,
Di sini ada bangku-bangku buat duduk-duduk santai. Di sini ada ruang divisi keuangan, ruang direktur, ruang sekretaris, dan ruang penelitian dan pengembangan. Sekian video penjelasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.